Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabar kalian? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat lahir dan batin, dimanapun dan kapanpun kita berada, amin. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Ani Septianingrum. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh individu dan kelompok referensi perilaku konsumen. Individu dan kelompok referensi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku konsumen. Berikut adalah penjelasan tentang pengaruh keduanya. Yang pertama ada pengaruh individu, yaitu ada kebutuhan dan keinginan individu. Setiap individu memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda. Semua tergantung pada beberapa faktor seperti status sosial, kepribadian, nilai-nilai, dan preferensi individu. Dan perlu diingat bahwa kebutuhan dan keinginan tidak selalu sama. Misalnya, seseorang yang berstatus sebagai pelajar akan membeli pensil karena ia membutuhkannya, sedangkan ia membeli mainan karena menginginkannya. Keduanya merupakan suatu hal yang berbeda, bukan guys? Selanjutnya ada motivasi individu. Motivasi adalah faktor internal yang mendorong individu untuk mencapai tujuan. Motivasi setiap orang pasti berbeda walaupun mereka mengkonsumsi produk yang sama. Misal, ada yang membeli produk mahal dengan tujuan agar tahan lebih lama. Namun ada juga yang membeli produk mahal dengan tujuan ingin terlihat keren di depan umum. Benar bukan? Dan yang terakhir ada persepsi individu. Persepsi individu terhadap produk atau merek dapat mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Apakah mereka menganggap produk tersebut berkualitas, bernilai, atau sesuai dengan kebutuhan mereka? Ini akan memengaruhi apakah mereka akan membelinya atau tidak. Hal ini berkaitan dengan pengaruh kelompok referensi. Biasanya persepsi setiap individu akan muncul setelah melihat persepsi orang lain. Misal, saat akan membeli produk yang ada di Shopee, kebanyakan orang melihat review atau penilaian orang lain untuk menjadi acuan baik tidaknya produk tersebut, walau pada akhirnya akan kembali pada diri sendiri. Nah, itulah beberapa pengaruh individu bagi perilaku konsumen. Selanjutnya, yang kedua. Yang kedua ada pengaruh kelompok referensi, yaitu ada kelompok keluarga. Keluarga adalah kelompok referensi yang paling dekat dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap perilaku konsumen. Pada dasarnya keluarga memiliki pengaruh sangat penting di sini. Misalkan seorang anak sejak kecil hingga remaja selalu dimanjakan dengan makanan mewah, seperti Pizza Hut, KFC, Mixu, dan sebagainya. Maka setelah mereka beranjak dewasa akan mengkonsumsi makanan itu juga. Karena apa? Karena itu sudah melekat di lidah mereka. Namun gak semuanya kayak gitu ya guys. Selanjutnya ada kelompok teman. Kelompok teman juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku konsumen. Individu cenderung memilih produk dan merek yang populer di antara teman-teman mereka, atau yang dianggap sebagai simbol status dalam kelompok sosial mereka. Ini sudah sangat jelas bukan? Tak dapat dipungkiri, teman sangat berpengaruh pada kehidupan. Selanjutnya ada kelompok referensi aspirasional. Wih, apaan tuh? Nah, langsung aja. Kelompok referensi aspirasional adalah kelompok atau individu yang diidolakan oleh individu tersebut. Perilaku konsumsi mereka dapat memengaruhi individu yang ingin menjadi seperti mereka, atau mengadopsi gaya hidup yang mereka tampilkan di layar kaca. Misalkan, para pecinta drakor akan mengikuti gaya hidup artis Korea yang diidolakannya. Mulai dari pakaian seketika menjelma menjadi ajuma Korea. Makanan pun mereka bisa seketika lupa kodrat warga plus 62 dan memilih memakan samyang guys, betul tidak? Nah, yang selanjutnya ada sosial media. Di era serba digital ini, hampir semua orang sudah memiliki akun di sosial media. Ini berkaitan dengan persepsi individu yang sudah dibahas di atas. Bahwa kebanyakan orang memunculkan persepsi setelah melihat persepsi orang lain, dan persepsi orang lain didapat dari sosial media, baik dari Shopee, TikTok Shop, Instagram, bahkan WhatsApp sekalipun. Jadi intinya pengaruh individu dan kelompok referensi dapat saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Individu dapat mencari informasi dan saran dari kelompok referensi mereka sebelum membuat keputusan pembelian. Selain itu, individu juga dapat mencoba memenuhi kebutuhan sosial dengan mengadopsi preferensi dan gaya hidup kelompok referensi mereka.
Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang pengaruh individu dan kelompok referensi sangat penting dalam memahami perilaku konsumen. Pemahaman tentang interaksi antara individu dan kelompok referensi memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Perusahaan dapat memanfaatkan pengaruh kelompok referensi yang positif dalam mempromosikan produk, menciptakan kampanye yang relevan, dan membangun hubungan yang baik dengan konsumen. Oke guys, kayaknya aku udah terlalu lama nih ngomong. Oke, kita cukupkan ya. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat buat kalian semua. Baiklah, saya Anissa Septianingrum, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.